Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah pengantar pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Jadi, apa tahu pendidikan itu serta unsur-unsur apa saja yang berada di dalamnya. Baik, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa secara tata bahasa berasal dari kata didik yang mendapat imbuhan pean, yang berarti bahwa pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi menurut KBBI seperti Anda ini belajar dari jenjang pendidikan mulai dari dasar, menengah, bahkan sekarang sampai jenjang pendidikan tinggi itu tujuannya adalah untuk mendewasakan Anda semua seperti itu. Lalu pengertian secara etimologi berasal dari bahasa Latin educatum ya, bahwa pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Kemudian pengertian pendidikan yang lain adalah menurut Undang-Undang tahun 2020 nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya efek dari pendidikan itu adalah manusia yang berkarakter baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Jadi Undang-Undang tahun 1989 ini disempurnakan lagi di tahun 2003 gitu. Kemudian menurut GPHN garis besar haluan negara bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya dengan pendidikan kita akan tahu mana yang betul dan mana yang salah, langkah kehidupan seperti apa yang betul sesuai logika dan yang salah, sehingga dengan pendidikan kita bisa selamat gitu. Kemudian unsur-unsur pendidikan itu ada unsur peserta didik, ada unsur pendidik, ada interaksi edukatif, ada tujuan pendidikan, ada materi pendidikan, ada alat dan metode, kemudian ada lingkungan pendidikan. Unsur yang pertama adalah unsur peserta didik. Anda sebagai calon guru harus tahu apa tahu peserta didik itu, siapa tahu dia itu gitu kan. Nah, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Peserta didik tidak hanya sebagai objek atau sasaran pendidikan tetapi juga sebagai subjek pendidikan. Diperlakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses pendidikan. Jadi yang namanya peserta didik itu kan umurannya itu kan dari prasekolah sampai SMA kan ya. Jadi masih masa pertumbuhan semua kan ya, umur segitu itu. Sehingga disebutlah peserta didik. Beda dengan Anda. Mungkin pertumbuhannya kan sekarang udah mandek gitu ya.
Lalu digunakan untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Karena apa? Ketika terjadi permasalahan di kelas, solusi yang diterapkan itu kan berhasil apa enggaknya kan tetap harus melibatkan peserta didik gitu kan. Misalnya ada permasalahan hasil belajar siswa itu rendah pada materi pecahan gitu kan. Terus solusinya menerapkan suatu metode tertentu agar hasil belajar siswanya naik. Akhirnya kan anak-anak kan atau peserta didik kan dilibatkan kembali kan untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu peserta didik itu ada beberapa aliran yang mendefinisikan seperti apa toh peserta didik atau manusia yang dididik itu. Yang pertama, menurut aliran empirisme, bahwa peserta didik atau manusia itu lahir di bumi itu bagaikan kertas putih yang masih kosong. Artinya harus dididik mulai dari nol seperti itu. Lalu untuk aliran naturalisme itu menyatakan bahwa pendidikan dan lingkungan sekitar itu memberikan efek yang negatif yang akan merusak manusia atau peserta didik, karena menurutnya manusia itu kan lahir itu kan tidak punya dosa kan ya, berarti kan baik gitu kan. Nah kemudian melakukan beberapa perbuatan yang mungkin salah, nah itu dianggap dirusak oleh masyarakat. Kemudian menurut aliran predestinasi, bahwa perkembangan peserta didik itu ditentukan sebelumnya, yaitu pembawaan peserta didik masing-masing yang diperoleh melalui keturunan. Kemudian aliran konvergensi ini bahwa perkembangan anak itu tidak hanya ditentukan oleh pembawaannya saja, melainkan oleh hasil kerjasama antara pembawaan dan lingkungan. Sepertinya kalau saat ini yang digunakan atau yang cenderung sama adalah aliran konvergensi ini ya, kalau untuk pendidikan kita saat ini, bahwa seorang anak itu memang sudah punya pembawaan, tetapi kalau tidak diasah dengan baik maka juga tidak akan berkembang seperti itu. Kemudian pembentukan dan perkembangan anak didik itu dipengaruhi lingkungan tempat di mana anak itu tinggal, lingkungan di mana pendidikannya berlangsung. Jadi makanya nanti kalau punya anak itu harus benar-benar selektif kan biasanya, menentukan tempat pendidikannya begitu. Teman bermain dan orang-orang yang berada di sekitar juga sangat mempengaruhi. Kemudian buku-buku yang dibaca serta kesenian-kesenian yang mungkin dilihat oleh anak atau dipelajari oleh anak. Kemudian ciri khasnya yang perlu dipahami, karena sebagai seorang calon pendidik harus tahu peserta didik itu merupakan individu yang memiliki potensi fisik psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Jadi antara peserta didik satu dengan yang satunya itu kan berbeda-beda kan, tidak ada yang sama gitu kan. Nah itu sebagai seorang guru atau calon guru harus tahu dalam menerapkan pembelajaran tertentu paling tidak harus mengerti karakteristik peserta didiknya. Kemudian peserta didik itu merupakan individu yang sedang berkembang ya, baik secara fisik maupun psikologisnya, sehingga membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Kemudian individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya adalah pendidik. Nah, ini Anda semua kan calon pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu atau pribadi. Kemudian siapa saja yang bertugas sebagai pendidik itu haruslah memiliki kelebihan dari segi kepribadian. Nah, kalau mau jadi guru, memang kepribadiannya harus dijaga ya, karena sebagai contoh bagi peserta didiknya. Karena seorang pendidik itu tidak hanya memberikan bahan pendidikan semata, tapi juga menyajikan
kepribadian kepada anak didiknya. Kemudian kriteria seorang pendidik. Kriteria seorang pendidik itu idealnya mempunyai bakat dan keinginan untuk menjadi pendidik. Makanya saya sering nanya di mahasiswa angkatan 3 bahkan sampai angkatan akhir itu dimana apakah masih ada yang terpaksa masuk kuliah di program studi pendidikan matematika gitu kan. Kadang karena memang sebenarnya nggak ingin jadi guru gitu. Nah, memang ternyata menjadi seorang pendidik itu harus ada bakat dan keinginan gitu kan ya. Paling nggak keinginan lah minimal ya. Kemudian harus juga mempunyai sifat kepribadian yang baik menurut nilai-nilai moral. Kemudian ramah, periang, memiliki perasaan luhur dan optimis, pribadinya terbuka. Terbuka di sini itu artinya kalau mendapat masukan itu diterima, enggak ditolak secara mentah-mentah gitu kan, karena bisa jadi masukan itu adalah masukan yang baik gitu. Kemudian mudah berteman dengan siapa saja, memiliki kesenangan bergaul dan mencintai anak-anak, kemudian cepat mengambil keputusan dan bijaksana, pandangannya tajam dan kreatif. Nah, kenapa kok harus seperti ini? Karena seperti halnya ketika kondisi seperti ini, pandemi ini kan seorang guru kan tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran seperti sebelumnya kan, maka harus cepat mengambil keputusan bagaimana ya mengajar anaknya ya, terutama kan matematika kan. Biar anak paham itu berarti harus lewat platform apa misalnya, seperti itu harus kreatif gitu. Kemudian lincah gerak-geriknya, gagah dan rapi serta menyenangi kesederhanaan. Jadi kalau guru glamor itu kan mesti peserta didiknya kan batin, iki jane guru apa artis gitu kan. Nah, itu pendidik. Selanjutnya, guru sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal sekolah yang secara langsung dan tegas menerima kepercayaan dari masyarakat untuk memangku jabatan dan tanggung jawab pendidikan dari anak didik dalam lembaga pendidikan formal sekolah. Lalu ciri-ciri guru yang baik adalah guru yang dapat memahami dan menghormati murid. Jadi lebih menghargai ya, memahami karakteristik murid-muridnya, harus mengerti dan memahami bahan pelajaran yang diberikan. Tentunya ketika kita mau mengajari sesuatu maka kita harus paham terlebih dahulu. Kemudian dapat menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran, karena karakteristik materi itu kan beda, terutama di matematika itu kan berbeda-beda ya, sehingga metode mengajar apa yang sesuai seperti itu. Lalu dapat menyesuaikan bahan ajar dengan kesanggupan murid. Jadi kalau kita udah tahu misalnya murid-murid di kelas itu kemampuannya itu mayoritas adalah menengah ke bawah, maka kita nggak perlu ngasih materi pelajaran yang terlalu susah gitu, yang bisa diterima aja sama muridnya gitu. Lalu dapat menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid. Jadi kalau dalam matematika biasanya kita kalau mengajarkan suatu konsep tertentu, biasanya kita juga ngasih tahu untuk apa toh kegunaan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut berguna bagi peserta didik. Kemudian mempunyai tujuan tertentu pada setiap pelajaran yang diberikan. Tentu dalam mengajarkan kita harus memiliki tujuan ya. Tujuannya adalah belajar apa gitu. Kemudian tidak terikat oleh satu buku pelajaran, karena terkadang ada buku yang salah ketik gitu kan, seperti itu, sehingga kita harus mencari referensi lain. Kemudian tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan saja, tetapi juga mengembangkan kepribadian murid. Seperti itu. Kemudian adalah interaksi edukatif, unsur yang selanjutnya. Nah, interaksi edukatif itu pada dasarnya merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasi atau menyesuaikan isi materi, metode yang digunakan, serta alat-alat pendidikan yang digunakan. Nah, terdapat 3 hal yang membedakan antara peranan guru dan murid, jadi interaksinya.
Jadi tingkat kesukarelaan. Reben 1973 menyatakan bahwa guru itu bekerja di sekolah karena digaji, sedangkan murid masuk sekolah karena kewajibannya untuk belajar. Kemudian dari tingkat keaktifan versus kepasifan, peranan murid yang baik lebih banyak menuntut kepatuhan dan kesabaran daripada inisiatif dan tanggung jawab. Guru memonopoli peranan aktif dan membiarkan muridnya bersabar terhadap tindakan guru sebagai agen pembelajaran. Kemudian kekuasaan atau wewenang itu adalah atasan murid. Jadi maka guru atau peserta didik itu kan harus menghormati murid atau peserta didik kan harus menghormati guru ya, karena guru atasan murid. Hubungan antara guru dan murid memadukan dua populasi yang tidak sederajat kebudayaannya. Guru diilhami dengan peradaban, sedangkan murid merupakan orang yang diberi peradaban. Jadi guru dan murid itu kan kadang lahir pada generasi yang berbeda gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian tujuan menurut tingkatannya. Yang pertama, tujuan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian tujuan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Kemudian menurut tingkatannya, tujuan umum pendidikan itu merupakan tujuan diadakannya pendidikan secara umum dalam rangka membentuk moral dan perilaku peserta didik, sedangkan secara khususnya adalah dalam proses pendidikan yang menjuruskan pada pemahaman suatu hal yang sesuai dengan taraf peserta didik. Jadi yang spesifik atau khusus ini lebih ke tujuan materi pendidikannya yang diturunkan dari kompetensi dasar, indikator gitu kan. Kemudian materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan materi pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Lalu jenis materi pembelajaran itu ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap, atau nilai. Fakta merupakan segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Kalau di dalam matematika itu lambang ya, itu bukan lambing, lambang atau simbol gitu ya. Kemudian konsep adalah segala yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran atau suatu ide abstrak yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya segitiga. Segitiga itu merupakan bangun yang dibentuk oleh 3 sisi gitu kan. Nah, berarti kalau yang tidak dibentuk oleh 3 sisi kan bukan segitiga gitu. Itu konsep. Kemudian prinsip adalah hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting. Misalnya adalah dalil, kalau dalam matematika rumus, postulat, paradigma, teorema gitu kan. Misalnya aksioma dalam geometri, teorema itu disebut sebagai prinsip. Kemudian prosedur adalah langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Nah, prosedur di sini itu langkah-langkah, misalnya kalau dalam matematika ada langkah-langkah membuktikan rumus gitu kan, atau langkah-langkah menerapkan rumus pada suatu permasalahan seperti itu. Kemudian sikap atau nilai adalah hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, kalau menolong, semangat, dan minat belajar, serta bekerja. Kemudian
alat dan metode pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan dalam mencapai tujuan, baik berupa benda ataupun bukan benda. Jadi alat pendidikan itu ada alat yang sebagai perlengkapan dan ada alat peraga. Alat sebagai perlengkapan adalah alat yang berwujud benda-benda yang nyata atau konkret yang dipentingkan dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian kalau alat sebagai perlengkapan ini contohnya adalah buku ya, buku misalnya bisa buku teks atau buku elektronik seperti itu. Kemudian kalau alat peraga adalah alat pelajaran secara penginderaan yang tampak dan dapat diamati. Kalau dalam matematika alat peraga itu kan banyak sekali ya, misalnya alat peraga untuk mengajarkan bangun ruang, alat peraga untuk mengajarkan konsep tentang keliling suatu lingkaran, mengajarkan konsep tentang bangun datar, seperti itu. Lalu, metode pendidikan adalah cara praktis yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan agar bisa diterima oleh pelajar. Penggunaan metode itu dipilih sesuai dengan hakikat pembelajaran, karakteristik pelajar, jenis materi pendidikan, situasi dan kondisi lingkungan, serta tujuan yang akan dicapai. Nah, biasanya metode yang digunakan dalam pembelajaran itu ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, ini tentu harus disesuaikan dengan peserta didiknya seperti apa. Kalau misal peserta didiknya itu masih susah diajak diskusi, berarti jangan menerapkan metode diskusi, nggak jalan seperti itu. Lalu juga karakteristik materinya seperti apa, bisa nggak kalau dengan diskusi kelompok gitu. Itu metode pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah unsur pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu atau pengaruh pada peserta didik. Lingkungan pendidikan biasa disebut tripusat pendidikan, yaitu ada 3, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tripusat ini juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Keluarga tentu semuanya kita mengalami pendidikan dalam keluarga ya, kemudian sekolah semuanya saya dan kalian juga mengalaminya, sekolah mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan tingkat dasar, menengah, bahkan sekarang sampai pendidikan tinggi. Kemudian masyarakat merupakan lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Nah, dalam masyarakat ini, pendidikan dalam masyarakat ini adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan anggotanya melalui sosialisasi yang diletakkan dasar-dasarnya oleh keluarga dan sekolah sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat. Jadi masyarakat ini itu apa ya? Anda semua itu sebenarnya itu melalui pendidikan di keluarga dan di sekolah itu sebenarnya disiapkan untuk terjun ke masyarakat. Di samping ketika di masyarakat itu kan Anda juga mendapatkan pengalaman-pengalaman kan ya. Nah, bahkan melalui pendidikan di keluarga dan sekolah itu Anda itu dipersiapkan untuk menuju ke universitas kehidupan, di mana di dalam universitas kehidupan itu juga belajar secara langsung berhadapan dengan berbagai individu dari generasi yang berbeda, kemudian juga karakter yang berbeda, seperti itu, sifat juga berbeda, bahkan itu lebih susah ya. Kalau Anda sekarang mungkin pendidikannya kan umurnya kan masih sama, dari generasi yang lahir pada generasi yang sama gitu kan. Coba kalau nanti udah bekerja, nanti yang dihadapi heterogen gitu ya. Nah, itulah gunanya pendidikan yang dibangun dari keluarga dan sekolah itu tujuannya adalah untuk menghadapi universitas kehidupan gitu kan, mempersiapkan Anda menuju universitas kehidupan. Lalu kita tadi sudah membahas mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Kemudian bisa dilanjutkan di ELMA untuk diskusinya.
Dari saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah carilah pengertian pendidikan menurut ahli lainnya. Jadi yang belum saya sebutkan tadi, kemudian simpulkan menurut pendapatmu ya. Kemudian urutkan unsur pendidikan berdasarkan urgensinya. Jadi misal unsur pendidikan yang terpenting yang pertama adalah ini. Jadi menurut pendapat Anda masing-masing. Kalau kalau saya misalnya yang terpenting yang pertama adalah pendidik. Terus misalnya yang satunya kalau saya peserta didik seperti itu. Nah, itu semua harus ada alasannya ya. Kemudian yang nomor 3, alat dan metode pendidikan seperti apa yang paling sesuai untuk mengajarkan matematika pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, jelaskan. Nah, ketiga pertanyaan ini jawabannya disajikan atau Anda tulis di forum diskusi masing-masing. Kemudian yang lainnya coba mengomentari ya, memberikan komentar sepakat apa tidak dengan pendapatnya si A, si B, dan si C seperti itu. Saya kira untuk materi pengertian dan unsur-unsur pendidikan saya cukupkan sekian. Ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.